ini boleh menangkap apa tuntunan gembala pembina kita, karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak. Ya, jadi saudara ibadah, saudara berjemaat di wadah ini, saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak. Nah, umat yang layak adalah satu, umat yang jadi murid. Ya, karena kenapa? Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, saudaraku. Kita harus menyelesaikannya. Karena dikatakan, dan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah itu tibalah kesudahannya. Kesudahan apa? Kesudahan Tuhan sudah datang kembali menjemput kita semuanya. Karena dunia ini tempat sementara kita, transit kita yang sementara, saudaraku. Tempat kita yang sesungguhnya adalah surga. Bilang kiri kanan, tempat kita itu di surga. Amin, saudaraku. Ya, jadi bumi ini tempat saudara mempersiapkan diri untuk nanti di tempat yang baru. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri di bumi ini, saudara tidak bisa mendapatkan tempat yang baru. Tempat yang barunya bukan surga, tapi tempat barunya adalah neraka. Sekarang ini saudara dan saya sedang menuju pada satu titik perjalanan, pada hidup kekekalan. Karena setelah kita mati, saudara dan saya mati meninggalkan dunia ini, ya, itu masih ada kehidupan, saudaraku. Ada kehidupan setelah kematian di bumi ini. Pertanyaannya, kehidupan yang seperti apa? Kehidupan di mana yang akan kita sampai di sana? Dua, surga atau neraka. Jadi saudara sedang dipersiapkan menjadi umat yang layak. Jadi saudara harus benar-benar membuka diri, memberi diri untuk menjadi murid, dimuridkan, belajar. Ya. Pemuridan di kita ada kul satu, yang kedua ada ibadah ini ada pemuridan juga, ya, dikategorikan sebagai pemuridan juga ibadah ini. Yang ketiga adalah MSK, ya, MSK 1 angkatan ke-1 sudah lulus, sudah diwisuda. Nanti masuk ke angkatan MSK 1 angkatan kedua. Ini nanti dischedulkan, direncanakan untuk anak-anak next gen, ya, anak-anak youth. Dan untuk yang lulus MSK 1 angkatan ke-1 ini akan naik kelas ke MSK yang kedua. Nah, melalui jenjang-jenjang pemuridan ini, jemaat akan menjadi murid, akan menjadi dewasa rohani, sehingga dalam mengikut Yesus, dalam mengiring Yesus, dalam melayani Yesus dan pekerjaannya sudah bisa melayani dengan benar, dengan pengertian yang benar, dengan cara hidup yang benar, dan dengan pertumbuhan rohani yang semakin diubahkan dari hari ke sehari. Yang mengerti katakan amin. Dan nanti kita sedang persiapkan, saudaraku, untuk pemuridan yang kita beri nama ngobrol firman dan kehidupan atau ngopi kehidupan, ya. Ini akan sifatnya perkeluarga nanti, ya. Saya akan undang perkeluarga, ya. Nanti ngobrol sambil kita ngopi, ya kan, sambil kita makan snack, ya, kita ngobrol tentang firman, tentang masalah-masalah yang saudara hadapi dan saya hadapi juga, sharing kehidupan, sharing firman, sharing berbagi kehidupan, kira-kira begitu, ya. Nanti beberapa mungkin anak next gen yang kira-kira perlu nasihat-nasihat, perlu bimbingan-bimbingan. Ayo nanti kita berapa mata, ya, entah. Tapi berkeluarga, ya. Jadi supaya enak kita ngobrolnya, nggak ada orang luar lah istilahnya begitu, ya. Jadi kita bisa sama-sama bertumbuh. Ini yang sedang kita persiapkan. Nah, itu saja pesan dari inti pesan dari gembala pembina kita. Intinya supaya kita menjadi murid. Perhatikan saudaraku, amanat agung diberikan kurang lebih itu tahun 33 Masehi. Ya, sekali lagi, amanat agung itu diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai legacy, sebagai warisan untuk kita yang masih hidup di bumi ini, yang akan meneruskan pelayanan, yang akan menyelesaikan pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu sekitar tahun 33 Masehi. Ingat, Tuhan Yesus kurang lebih umur 33 tahun, ya, 30 tahun mulai pelayanan, 33 tahun dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan amanat agung Tuhan Yesus. 0 Masehi itu diperkirakan adalah kelahiran Yesus.
bergantinya tahun sebelum Masehi dan bergantinya kepada Masehi itu ditandai dengan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus di muka bumi ini. Itu mulai dari 0 Masehi, ya, umur 0 itu kan, tahun 0 Masehi itu. Jadi kalau dulu tahun Masehi itu kan dari angka yang besar kepada angka yang kecil, ya kan? Misalkan dari 100, 99, 98 terus sampai akhirnya 1 dan kemudian 0. Dan inilah awal mula pergantian dari sebelum Masehi ke Masehi ditandai dengan kelahiran Yesus. Jadi kurang lebih ya tahun 33 Masehi Tuhan Yesus naik ke surga. Karena dia melayani di bumi hanya sampai umur 33 tahun dan dia meninggalkan amanat agung. Dan perhatikan, tahun 2033 berarti itu adalah perayaan 2000 tahun amanat agung, hari ulang tahun yang ke-2000 dari amanat agung Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan senior yang sedang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pengurapan Tuhan dan dipakai untuk bawa pesan-pesan kepada seluruh dunia. Hari ini ada satu suara, menjadi murid, menyelesaikan amanat agung dengan cara kita menjadi murid. Amin, saudaraku. Ingat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Sesudah itu, kalau Injil sudah diberitakan, artinya amanat agung diselesaikan. Sesudah itu Tuhan datang kembali. Persiapkan diri kita masing-masing. Waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata tahun 2033 Yesus datang. Saya nggak ngomong begitu. Tapi sudah bersiap-siap. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus bisa datang kapanpun. Besok Tuhan mau datang juga bisa. Kalau Yesus mau besok datang, rapture kita, angkat kita, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi Tuhan kasih kita pandangan ke depan. Perhatikan tahun 2033. Ada apa? Karena disitulah ada perayaan 2000 tahun. Selain amanat agung, ada perayaan ulang tahun 2000 tahun. Yang ke-2000 kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan nanti tahun 2033 sebagai ulang tahun kebangkitan yang ke-2000. Persiapkan diri saudara masing-masing. Amin, saudaraku. Karena kita nggak tahu umur kita berapa. Syukur-syukur kita bisa sampai 2033, puji Tuhan. Tetapi kita harus pastikan, kalau saudara dan saya masih dikasih umur panjang sampai 2033, saudara sudah menjadi murid. Saudara sudah menjadi dewasa rohani. Kalau Tuhan belum datang dalam beberapa ke depan ini, sebelum 2033 Tuhan datang, ya sudah. Artinya apa? Saudara harus mau nggak mau siap sedia, baik tidak baik waktunya, untuk mempersiapkan diri setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ayo bertumbuh rohani saudara. Ini bentuk dari ketaatan kita nanti. Ada area penyediaan Tuhan. Kita kemarin sudah belajar, ada 2 area, di mana di area itu saudara akan mendapatkan penyediaan Tuhan, saudara akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, saudara akan mendapatkan perlindungan Tuhan, saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan murid menjadi murid itu adalah salah satu bentuk kita melakukan kehendak Tuhan, kita mentaati kehendak Tuhan. Kalau saudara ada di dalam area itu, saudara akan mendapatkan penyediaan demi penyediaan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sebelum kita masuk, kasih selamat dulu kiri kanan dengan iman. Selamat engkau jadi murid. Haleluya. Ya, dengan iman saudaraku. Doa saudara buat sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Ya, selamat engkau sudah jadi murid. Haleluya. Amin, saudaraku. Mau jadi murid angkat tangan. Sedikit sekali. Ya. Ingat ya, perhatikan, ini camkan baik-baik, simpen dan nanti akan terbukti. Hanya murid yang akan diangkat oleh Tuhan. Sekali lagi ya, hanya murid yang diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara tidak memenuhi kriteria sebagai seorang murid,
saudara tertinggal, saudara nggak ikut pengangkatan, saudara tidak bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami masa aniaya, masa kesusahan besar. Ya, ini dorongan saya buat saudara supaya saudara bangun dan mulai bersiap sedia, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai belajar untuk ada di area-area yang Tuhan kehendaki. Karena di area itulah saudara akan dapat mendownload, menginstal semua penyediaan Tuhan. Sekali lagi yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemarin saya kasih ilustrasi saudaraku, ya kalau saudara ada handphone, saudara ingin main internet, saudara gak punya kuota, ya kan? Saudara perlu ada satu area di mana ada hotspot wifi-nya, maka saudara untuk bisa mendapatkan semua apa yang disediakan oleh provider, semua apapun yang ada yang sudah bisa akses di handphone saudara, saudara harus terhubung di hotspot itu. Dan saudara perlu ada di area itu. Kalau saudara jauh dari area itu, tidak di area itu, sudah dapat dipastikan saudara tidak akan dapat mengakses apapun di handphone saudara. Sekalipun secanggih apapun handphonenya saudaraku, sekalipun semahal apapun handphone yang saudara punya, kalau saudara tidak ada di area hotspot wifi itu, saudara nggak bisa ambil semua apa yang disediakan di situ. Demikian juga prinsip ini, analogi gambaran ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ini sebagai gambaran saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini. Segala berkat rohani, perhatikan, segala apapun itu sudah Tuhan sediakan di surga. Tuhan telah, Alkitab mencatat, telah disediakan. Saudara siap gak mengaksesnya? Saudara harus mengaksesnya. Dengan cara bagaimana? Saudara harus ada di hotspotnya, di areanya. Oke, klik selanjutnya. Kita lihat dulu ya, sekilas. Nah ini nuts-nya, dasar firman-nya ya. Sekali lagi ya, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tempat itu, area itu, di area itu ada Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Berarti kalau saudara tidak ada di tempat itu, tidak ada di area itu, maka saudara dipastikan saudara hanya akan menikmati berkat-berkat yang biasa. Yang orang ateis pun yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka juga menikmati berkat, tapi berkat yang universal, berkat yang umum. Tapi Tuhan sediakan berkat khusus yang di sorga itu siap dicurahkan, siap dikirimkan, siap diperintahkan kepada saudara. Kemarin di grup saya sudah posting salah satu cara kerja berkat Tuhan itu adalah berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Hai berkat kesembuhan, aku perintahkan engkau datang kepada si A, si B, si C, si D. Berkat terobosan ekonomi, finansial, keuangan, aku perintahkan kepada si A, si B, si C, si D. Kepada siapa Tuhan berkenan, kepada siapa Tuhan mendapati, orang itu mengasihi Tuhan. Orang itu ada di area tempat penyediaan Tuhan. Tapi kalau sudah nggak ada di tempat itu, ya sudah secara umum berkatnya, bukan berkat yang ini yang di sorga ini, ya kan? Bukan berkat yang spesial ini, bukan berkat yang Tuhan dari Tuhan memang mau diberikan kepada kita, saudara. Areanya apa? Tempatnya apa? Yuk langsung. Ya, di atas gunung Tuhan. Kemarin kita sudah belajar ya. Klik satu lagi, ini saya tunjukkan ayatnya saudaraku. Gunung Tuhan, gunung itu berbicara tentang apa? Memang ada analogi gunung juga berbicara tentang gunung-gunung masalah. Tetapi kita lihat dalam konteks yang berbeda. Makna analogi dari gunung, kiasan dari gunung ini apa? Tentunya kita lihat kalimatnya kan, di atas gunung Tuhan.
Jadi berarti gunung ini artinya bukan gunung masalah, saudaraku. Kalau Tuhan ayat firman Tuhan kan ada yang berkata, engkau berkata kepada gunung-gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Itu berarti berbicara tentang masalah, persoalan, konteks gunung dalam arti masalah. Kamu berkata kepada masalah-masalahmu yang seperti gunung yang banyak, yang tinggi, kamu bisa perintahkan masalah itu pergi beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Berbeda artinya antara gunung ini dan gunung Tuhan. Nah, kita harus lihat apa kata Alkitab tentang gunung Tuhan. Berarti gunung Tuhan ini berbicara tentang apa? Tentu bukan tentang masalah. Ya, perhatikan ayat Keluaran 15 ayat 17. Dikatakan di situ, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu. Kemudian katakan di tempat yang telah kau buat kediamanmu. Berarti gunung ini artinya adalah kediaman Tuhan. Gunung milikmu, gunung Tuhan. Tadi dikatakan di atas gunung Tuhan ini Tuhan menyediakan gunung milikmu sendiri di tempat yang telah kau buat. Tempat yang telah kau buat itu apa? Ya gunung Tuhan itu. Area di mana itu adalah tempat kediaman Tuhan. Perhatikan, Musa harus naik turun di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu disebut juga Gunung Horeb. Gunung Sinai, Gunung Horeb disebut juga sebagai Gunung Tuhan. Tempat Musa bertemu dengan Tuhan. Tempat Musa menerima 10 perintah Allah. Tempat Musa di gunung itu, dia bisa menuliskan 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang menuliskan Musa dari mana? Di Gunung Sinai, di Gunung Horeb itu. Tuhan banyak ketemu sama Musa. Tuhan banyak cerita tentang penciptaan, kejadian, tentang kejatuhan manusia. Eranya jauh antara Musa dengan Adam, saudara. Jauh sekali dari kejadian Adam sampai Musa. Itu jauh rentang waktunya. Tapi Musa bisa menulis tepat kejadian itu semua. Sampai zaman Nuh dia bisa tulis kejadiannya. Dari mana, saudaraku? Di Gunung Sinai itu, karena Musa ketemu dengan Tuhan, dengan Allah. Luar biasa. Jadi di gunung Tuhan itulah saudara akan dapat semua penyediaan Tuhan. Bahkan artinya apa? Yang gak mungkin. Musa tuh gak mungkin kan nulis zamannya Adam, gak mungkin. Tapi bisa. Artinya apa? Apa yang menurut kita gak mungkin, tapi bagi Tuhan bisa mungkin buat saudara. Amin, saudaraku. Buat saudara sakit ini gak mungkin sembuh, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil buat saudara sembuh. Asal saudara ada di area ini, di gunung Tuhan. Yang mengerti kata-kata ini. Ayo pastikan saudara ada di gunungnya Tuhan, di tempat kediamannya Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, saudara ada di situ. Di mana Tuhan ada, saudara ada di situ. Artinya apa? Saudara harus membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hagai pun juga sama, diperintahkan oleh Tuhan. Ayo Hagai, persiapkan, bawalah kayu, naiklah ke gunung, perhatikan keadaanmu. Jadi untuk naik ke gunung, untuk ketemu Tuhan, untuk melayani Tuhan, Tuhan bilang perhatikan keadaanmu, perhatikan hidupmu, perhatikan cara hidupmu, dan kau harus bawa kayu. Jangan minggu depan saudara bawa kesini bawa kayu, jangan saudara. Artinya bawa kayu itu artinya saudara korban. Saudara ke tempat rumah Tuhan, saudara beribadah, saudara ketemu Tuhan harus korban, ada korban yang dipersembahkan.
kedagingan kita, kemalasan kita korbankan, kita buang, kita potong untuk kita mau datang di kediamannya Tuhan, di gunungnya Tuhan. Sudah bawa korban persembahan syukur, sudah bawa persembahan hati, hidup saudara sudah bawa, sehingga sudah keluar dari tempat ini setelah ibadah, sudah mengalami pembaharuan, melalui perjumpaan dengan firman Tuhan, sudah dengar, sudah mengerti, sudah keluar mulai belajar hidup. Terus itu korban, itu kayu yang harus sudah pikul, naik ke gunung itu dengan pengorbanan. Bangun keintiman dengan Tuhan itu pengorbanan, saudara. Ya. Gunung milikmu, kau buat kediamanmu di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Gunung Tuhan berbicara tentang apa? Tempat kudus. Saudara harus ada di tempat kudus. Artinya apa? Hidup saudara harus dalam kekudusan. Ayo bangun hidupmu dengan kekudusan, bukan dengan kecemaran, bukan dengan noda-noda, ya kan? Bukan dengan dosa-dosa yang terus jatuh bangun di situ. Gak bisa lepas, gak mau bertobat, gak mau berubah. Itu saudara tidak ada di areanya Tuhan. Tapi kalau saudara belajar mau hidup kudus, mau hidup benar, terus berjuang, berusaha dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Saudara punya niat untuk berubah, itu areanya Tuhan di situ. Saudara siap untuk diperintahkan berkatnya kepada saudara. Hai malaikat, aku lihat itu bintang hidupnya semakin bersinar. Wah, misalkan, ya kan? Sekarang datang berkat kepada bintang, nah, ya kan? Datang berkat itu kepada bintang, kepada saudara semuanya. Saudara ada di tempat ini. Next berikutnya. Yang kedua, area ketaatan. Ya. Ini sebentar ya. Saya akan mau saksikan hal ini, saudaraku. Kemarin saya posting juga. Dari 500 lebih murid, Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid. Tetapi dengan pesan kamu harus tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Garis bawah ini. Singkat cerita kita bisa mendapati di Kisah Para Rasul, Alkitab mencatat di Kisah Rasul hanya 120 murid yang ada di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Berarti dari lebih dari 500 murid, ini kelompok 500 murid, ada kelompok 120 murid. Ini yang taat nih, yang dengar suara Tuhan, yang dengar perintah Tuhan. Oh ya, Tuhan tuh ngomong harus ke Yerusalem, kumpul di sana, bersekutu dengan Tuhan, menantikan janji Bapa. 120 dari antara 500 lebih ini taat, saudara. Berarti sisanya ada mungkin kurang lebih sekitar 380 lebih, 400 lebih lah katakan. 400 nya nggak taat, saudara. Yang tidak ada di area Tuhan, di atas loteng Yerusalem itu. 120 menit ada di sana, ada di areanya Tuhan, area ketaatan. Dan 120 murid itulah mereka yang menerima janji Bapa. Yang lainnya 400 lebih tidak menerima. Jadi ini terkonfirmasi bahwa area ketaatan, artinya saudara harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya dan kehendaknya, baru saudara bisa mendapatkan berkat yang berbeda dari yang orang-orang ateis dan orang-orang dunia dapatkan. Pastikan saudara adalah pribadi yang taat. Taat itu nurut, mudah diatur, mudah diarahkan, mudah menerima nasihat, mudah menerima pengajaran. Contoh jadi murid, saudara langsung, oh ya, nanti aku tunggu. Ketika itu ada dibuka, aku akan ada di sana. Aku akan ikut. Aku akan memberi diriku. Bukan hanya itu, semua apa yang saudara dengar dari khotbah, dari radio, dari online yang lain, YouTube dan sebagainya, sudah dengar firman, sudah taat lakukan.
Lihat, ketika saudara ada di area itu, saudara akan terima berkat janji Bapa. Apa arahan-arahan yang datang dari mimbar ini yang berupa firman Tuhan? Motivasi-motivasi untuk kita hidup semakin serupa Kristus, semakin mentaati Kristus. Dengar dan lakukan, saudaraku. Nggak perlu kan Yesus sendiri datang, saudara lihat di sini Yesus yang berdiri, baru saudara bisa taat, kan nggak perlu begitu, ya kan? Kalau misalkan masih saya yang berdiri, masih Pak Niko yang di sini, masih hamba-hamba Tuhan yang lain di sini, saudara nggak bisa taat. Nunggu nanti Tuhan sendiri yang ngomong di sini, nggak bisa, saudaraku. Tuhan tempatkan wakil-wakilnya di bumi menjadi juru bicaranya untuk menyampaikan isi hatinya kepada jemaatnya melalui wakil-wakil yang kelihatan yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara dengar, saudara taati, saudara akan terima di tempat penyediaan Tuhan itu yang mengerti, katakan amin. Melayani dengan cara yang benar, melayani dengan bertumbuh rohaninya, melayani dengan perubahan karakter, itu kan sudah disampaikan semuanya. Ayo taati, saudaraku. Berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara taat, saudara akan dapat penyediaan Tuhan. Sudah mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, misalkan contoh masalah kesehatan. Lihat di Alkitab, saudara baca, cari apa kata Alkitab tentang masalahku. Tentang keuangan, baca. Oh, ternyata Tuhan ngomong harus begini, harus begini, harus begini. Taat saja, saudaraku. Taat saja. Sekalipun mungkin banyak beda pendapat di luar sana, bisa banyak persepsi, banyak pandangan, tapi kalau sudah punya keyakinan ini Tuhan yang ngomong. Perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada bedanya. Maksudnya kadang kan suka kita ngomongin, itu kan perjanjian lama, sudah nggak mau ikuti. Perjanjian lama dan perjanjian baru satu kesatuan, saudaraku. Perjanjian baru tidak akan lengkap tanpa perjanjian lama. Karena perjanjian baru ini menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Semua perjanjian lama isinya tentang Yesus yang belum nampak, yang belum hadir waktu itu. Dan di perjanjian barulah semua yang tertulis di perjanjian lama itu digenapi dalam diri Yesus. Jadi kita nggak bisa membuang perjanjian lama, membuat perjanjian lama seolah-olah tidak berarti lagi, nggak bisa. Ini satu kesatuan. Saya mau kasih contoh keluar dari masalah finansial, contohnya misalkan ya keuangan. Dari sejak 10 tahun lebih yang lalu, saudaraku, 10 tahun lebih yang lalu, karena wadah kita ini sudah 10 tahun lebih melaksanakan tuntunan dari gembala pembina kita tentang persembahan sulung. Ini contoh aja, ini yang saya lakukan dan saya ngalami, saya saksikan. Saya nggak ngomong tong kosong berbunyi nyari. Jadi apa yang saya cerita, apa yang saya khotbahkan itu saya sudah hidupi, saudaraku, dan saya sudah ngalami, membuktikan itu benar. Saya ini saksi hidupnya salah satunya di antara banyak yang lainnya. Pak Niko itu serukan sejak 10 tahun lebih yang lalu, saudaraku. Setiap tahun kita bawa persembahan sulung sebelum kita menjalani tahun yang baru. Bawa persembahan sulung kepada Tuhan. Pak Niko tuntun seperti itu. Kita taat, saya taat, saudaraku. Sampai hari ini, sampai tahun ini saya lakukan, saudaraku. Semakin meningkat. Dulu awal-awal saya ngasihnya hanya 10% untuk persembahan sulung. 10% perpuluhan, 10% persembahan sulung. Jadi 20%. Saya bawa ke rumah Tuhan. Seiring berjalannya waktu, tuntunan demi tuntunan, semakin bertambah dewasa, semakin saya mengerti juga sendiri, bukan dari kata orang. Saya mengerti, saya mempelajari Alkitab, dan saya mulai praktek. Dan Tuhan mulai buka satu persatu kebenaran demi kebenaran itu. Amin, saudara. Kalau sudah terus dengar kata orang, saudara, hidup saudara tidak ditentukan oleh kata orang. Hidup saudara ditentukan oleh firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bila kiri kanan dulu kasih tahu, hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Ya. Bukan kata orang.
Tahun demi tahun, saudaraku. Setiap tahun berganti, setiap tahun berganti. Dengan taat, dengan rela, dengan ucapan syukur tanpa terpaksa, dengan kesadaran ini firman Tuhan. Saya bawa pertama 10%, tetapi sekarang sudah beberapa tahun ini sudah mungkin kurang lebih 3 atau 5 tahun sejak ini sampai ke belakang, 5 tahun ke belakang. Saudara kasih seluruhnya, saudara. Persembahan kasih yang saya dapat, semuanya saya kasih, saudara. Apakah saya kekurangan? Apakah saya kelaparan? Tidak, saudara. Kita benar-benar belajar dengan iman. Tahun ini kita kasih semuanya. Apa yang saya terima dari pusat, hanya numpang lewat, saudara. Tiba harinya, tiba waktunya, kami bawa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar taat dengan firman-Mu. Sekalipun mungkin orang-orang di luar sana banyak yang berkata negatif dan sebagainya, tapi aku hanya mau percaya dengan Engkau dan firman-Mu. Maka kasih semuanya, masukkan amplop, kasih semuanya. Terus tahun demi tahun. Dan bukan hanya itu saja, apapun berkat yang itu adalah baru buat saya, itu sulut. Amin. Saya pun mengajar Livi juga sama. Ada berkat apa? Itu berkat yang baru. Kasih sulung sama Tuhan. Kemarin kenaikan, kelulusan, saudara. Kelulusan kemarin. Ya, ini contoh kesaksian. Bentuk-bentuk berkat Tuhan yang tak terduga sih, saudara. Udah kelulusan gimana nih ya? Secara manusia bergumul, saudara, ya kan? Biaya tempat sekolah nanti bagaimana dan sebagainya. Akhirnya kita sepakat praktek iman, saudara. Melalui jalur prestasi, Livi mencoba untuk masuk lewat jalur prestasi, mendaftar di SMA 2 Negeri Subang. Secara manusia sudah keterima nggak ya? Karena kalau nggak keterima, jalur prestasi nggak keterima, saudaraku, kita akan ikut jalur zonasi. Karena nggak bisa. Misalkan pilihan kedua ikut jalur prestasi juga nggak bisa, saudaraku, karena online itu pendaftarannya. Jadi nggak bisa kita, karena di pendaftaran ada tulisan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Dan sekolah negeri kebanyakan nggak mungkin dia mau terima yang pilihan kedua dijadikan sebagai pilihan kedua, nggak mau. Jadi sudah kita pasrah. Udah pokoknya dengan iman mau di mana tetapkan. Livi mau di mana, SMA 2 sudah daftar masuk lewat jalur prestasi. Nanti kalau nggak keterima gimana? Ya sudah. Karena nggak mungkin kan kita pilihan kedua misalkan di SMA yang lain, SMA 3 misalkan. SMA 3 nggak mau terima sebenarnya. Dijadikan pilihan kedua nggak mau. Berarti jalur zonasi. Zonasi yang paling dekat di mana sih? Kalijati. Kan nggak mungkin kan? Akhirnya sudah di PGRI saja di Subang, swasta ngambilnya. Tapi puji Tuhan, saudara, kita belajar untuk taat dan percaya. Akhirnya lolos, saudara, lewat jalur prestasi. Dan nanti tanggal 12 ada MPLS. Ini area ketaatan. Saudara mau pulih di mana? Mau pulih di keuangan, saudara harus taat dengan prinsip keuangan. Di Alkitab apa kata prinsip Alkitab tentang keuangan? Saudara taati aja. Saya mau seksi lagi tentang ini. Habiskan aja waktunya untuk sini lah ya. Poin berikutnya nanti. Soalnya saudara harus perlu dengar kesaksian yang hidup. Jadi dari ketaatan saya dalam mengembalikan miliknya Tuhan berupa persembahan sulung, persepuluhan, dan persembahan syukur yang lainnya,
Setiap kali kita dapat berkat sesuatu yang tak terduga, kita pasti sisihkan, saudaraku. Entah itu buat persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan sulung, atau persembahan persepuluhan, pasti ada. Kita pisahkan, karena itu bukan milik kita semuanya. Saya berkunjung ke satu jemaat, dia punya toko emas di Tanjung Sari waktu itu. Saya lagi ada di tokonya, berkunjung kepada tantenya itu, udah cukup umur, saudaraku, seumuran Oma lah katakan begitu. Saya kunjungan di situ. Ya, waktu itu sedang membangun Sentul SICC. Kita tuh diminta punya benih iman, janji iman berapa untuk Sentul, menabur di Sentul. Saya waktu itu cicil. Ya. Jadi setiap bulan saya transfer ke rekening SICC. Terus itu selama setahun janji iman saya, benih iman saya. Tapi ketika itu Tuhan suruh sesuatu yang berbeda, dan saya langsung taat, saudara. Itu berkat luar biasa. Sampai suatu hari Tuhan uji lagi, saudara. Punya motor GL Pro satu-satunya. Akhirnya saya punya nasar sama motor itu. Kalau saya nanti menikah, ini motor tidak sampai terjual untuk biaya nikah, saya kasih semuanya untuk Tuhan, saya bilang begitu. Benar, saudaraku. Akhirnya saya menikah dengan mantan pacar saya yang sekarang. Istri saya. Motor ini gak jadi kejual, saudaraku. Saya punya nasar, saya ingat, saya harus lakukan. Tepati janji, taat. Saya jual motor itu laku 4 juta, saudara. Numpang lewat, saudaraku. Saya terima uangnya di amplop coklat sampai rumah. Minggu ketemu saya kasih ke bagian keuangan. Nih, sebenarnya doakan dulu. Terima kasih doanya. Tuhan, terima kasih kami bisa taat melakukan firman-Mu. Itu syukur. Itu korban, saudaraku. Saya butuh loh, saudaraku. Itu lagi hamil kalau nggak salah istri saya itu. Lagi hamil itu. Sementara masih ada tanggungan KPR BTN. Belum check up dokter kandungan setiap bulan. Masih ada beban, saudaraku. Banyak. Saya cuma terima 1.060.000 tiap bulan. 1.060.000 dulu. Di tengah keterbatasan dan kekurangan saya, hati saya tidak melekat kepada uang. 4 juta hasil itu hasil keringat saya kerja di PT KHTEK itu, saudaraku, itu motor. Saya kerja di PT KHTEK Raja Ekek, saya bisa punya motor itu, saudaraku. Nyicil. Akhirnya saya jual dan serahkan buat pembangunan di Tanjung Sari, rumah Tuhan di Tanjung Sari, sampai sekarang masih ada. Saya kehilangan, saya jadi miskin? Tidak. Kemarin waktu kita masih ibadah di tempatnya rumah Ibu Asih, kita kan adakan kan, ayo kita mulai lagi yuk, sedikit-sedikit kita nabung yuk untuk rencana pembangunan. Tiba-tiba itu keuangan yang dulu pernah terima uang saya di sana kontak saya, dia mau ikut nabur. Ya udah, saya kasih dan nomornya, bukan nomor saya, saudara. Saya nggak kasih nomor rekening saya, kasih nomor rekening yang dipegang Bu Isabel. Ya kan? Saya kasih nomor yang dipegang Bu Isabel, kirim ke sini saja nih yang dipegang Bu Isabel. Berapa, saudara, nominalnya? 4 juta. Lunas Tuhan kembalikan, saudara. Saya tahu waktu saya nabur itu, saya tahu suatu hari saya tidak akan ada di situ selamanya. Bisa jadi saya akan dipindah oleh pemimpin, dan itu benar terjadi, saudara. Tapi saya nggak mikir nanti gimana ya kalau saya dipindah ya. Saya nggak mikir kayak begitu, saudara. Nabur aja sudah, lupa. Kemarin Tuhan kembalikan 4 juta, saudara. Bu Isabel yang terima, bukan saya yang terima. Saya hanya minta Bu Isabel konfirmasi aja ke mereka. Saya thank you. Itu gak ada habis-habisnya kesaksian demi kesaksian yang tak terduga, saudaraku.
Satu lagi, saya saksi lagi saudaraku. Bentuk dari ketaatan saya dalam hal keuangan. Saya taat berikan perpuluhan, sulung dan sebagainya, saudara. Sekalipun dalam kekurangan, dalam kebutuhan saya. Tiba-tiba nggak kita ketahui, nggak pernah kontak dengan orang itu, saudara. Ya, nggak pernah kontak, saya juga nggak kenalnya hanya dengan orang tua. Orang itu kenal sama orang tua, bukan sama saya, bukan sama keluarga. Ya singkat kita ada komunikasi, bla bla bla, ada kontak, ada hubungan, ada pertemuan dan sebagainya. Tiba-tiba kasih berkat, saudara. Kasih berkat buat kita. Dan berkat itu memang kami butuhkan. Karena waktu itu saya kan kuliah, masih kuliah. Masih pakai yang motor Supra X125 yang hilang itu, yang dicuri orang itu, saudara. Itu. Jadi kok kalau saya pakai itu nanjak tanjakan M itu berat, saudara. Sudah pokoknya udah harus ada pembaharuan lah, kayak gitu. Nah tiba-tiba istri saya tuh kasihan sama saya, gitu istilahnya ya, dalam tanda kutip. Ngelihat saya naik motor Supra, sering pulang pergi Bandung, Kalijati. Pulangnya malam jam 12, kadang setengah 1, kadang jam 11 kalau pulang kuliah itu. Ya kedinginan, saudaraku. Hujan deras itu sering terjadi, saya alami. Berangkat hujan, pulang hujan, sering saya alami seperti itu. Itu perjuangan saya sekolah. Ya. Dan itu pun dapat beasiswa saya, saudaraku, dari Padapi Cakra. Ini Tuhan buka jalan lagi kan. Keinginan saya itu bisa kuliah tuh dulu. Waktu saya lulus SMA saya juga pengen kuliah, tuh pengen kuliah sambil nanti ya kerja lah atau apa. Ternyata udah kerja nggak bisa kuliah, sudah nggak mau kuliah, udah terima uang, udah terima gaji, nggak meneruskan kuliah. Suatu hari itu keinginan masih ada, dan Tuhan buka jalan, sudah. Akhirnya saya sampai bisa kuliah dan menyelesaikan dengan beasiswa. Dan ini berkat-berkat apa juga? Sudah mau mengalami hujan berkat? Saudara harus taat. Kalau saudara nggak taat, taatnya biasa, berkatnya biasa. Tapi kalau taat saudara benar-benar dari hati dan itu saudara berikan tulus, berkatnya berbeda, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya saksi gini, ini saya alami, saya buktikan firman Tuhan, ya dan amin. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan tak pernah berhenti, saudara. Sudah mau lepas dari masalah keuangan? Jangan cari cara dunia, cari cara Allah. Saya saksi hidupnya. Kalau saya bohong, Tuhan marah sama saya, saudara. Saya bersaksi dusta. Kalau saya bohong, saya nggak ngalami, saya cerita, berarti saya saksi dusta. Tapi saya cerita begini, ada buktinya semuanya. Amin, saudaraku. Jadi prinsipnya sederhana, ikuti aja apa kata firman. Perkara nanti hal-hal yang tak terduga, udah itu bukan urusan kita. Yang penting tadi, masalah saya nanti dipindahin, nggak di situ lagi, nggak masalah buat saya. Saya bersyukur ada rumah Tuhan berdiri di sana, di Tanjung Sari sampai hari ini, saudara. Ketika saya lihat dan saya kesana mungkin saya bisa, Tuhan terima kasih. Saya pernah menabur di sini. Gak usah pikir apa-apa, saudaraku. Buktinya ketika saya gak pikirkan itu, Tuhan ganti kembalikan 4 juta. Kembalinya bukan ke saya, kembalinya ke rumah Tuhan lagi. Amin, saudaraku. Ada prinsip yang ketiga dan keempat. Tapi nanti bocoran dulu ya. Prinsip yang ketiganya adalah tidak segan-segan. Tidak segan-segan. Ya tadi udah nabur, gak segan-segan. Semua ya semua.
Masalah nanti apa? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya ini untuk ini ya untuk ini. Nggak segan-segan. Yang keempat adalah pembuktian. Zona pembuktian. Jadi saudara harus buktikan sama Tuhan dulu. Karena Tuhan lebih dulu membuktikan semuanya kepada saudara. Sekarang giliran saudara yang membuktikan. Bukan giliran di Tuhan apa yang mau berikan kepadamu. Bukan, tetapi buktikan apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Itu buktikan. Saya akan mengalami penyediaan demi penyediaan Tuhan. Amin, saudaraku. Gak cukupkan semua cerita lagi. Tuhan masih berkati saya dengan sebidang tanah kebun, saudara. Tak henti-hentinya, saudara. Itu buat persiapan nanti untuk tempat tinggal. Kalau Tuhan kehendaki, rumah yang sekarang bisa jadi rumah Tuhan. Kalau rumah yang sekarang saya tinggalin itu bisa jadi Tuhan mau itu jadi rumah Tuhan, kita serahkan buat rumah Tuhan semuanya. Lalu kita tinggal di mana? Dulu kita berpikir begini, dah kontrak lah, masuk ke kampung juga gak apa-apa, masuk ke gang juga gak apa-apa. Dulu kita punya pikiran begitu. Tapi Tuhan tidak mau anaknya seperti itu. Tuhan siapkan sebidang tanah 435 meter, saudara, tanah kebun. Jadi nanti kalau itu memang Tuhan kehendaki, ya kita pindah ke tempat itu, kita tinggal di situ. Amin, saudaraku. Dan beberapa anak next sudah menikmati. Ya, sudah pernah ke sana. Ya. Saudara mau mengalami terobosan demi terobosan? Ikuti cara kita. Tuhan memberkati saudara.